Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong burung merak dan anaknya yang terseret banjir bandang. Gadis desa ini mendapatkan keajaiban. Hujan selalu punya cerita sendiri bagi orang-orang desa Wringin Rejo. Bagi sebagian warga, hujan adalah rezeki, pertanda sawah akan subur dan panen melimpah. Namun bagi Sekar, gadis desa berusia 17 tahun yang tinggal di gubuk reot di pinggir hutan, hujan berarti satu hal, dingin yang menusuk tulang dan atap bocor yang tak pernah selesai ditambal. Malam itu, langit tampak muram. Awan hitam bergulung dari arah gunung, seperti makhluk raksasa yang merayap perlahan, membawa firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Sekar duduk di depan tungku kecil sambil mengipasi api dengan potongan bambu. Neneknya, Nini Saroh, duduk di dekat pintu sambil memijit kakinya yang pegal. Usia tua membuat nenek muda sakit, tapi ia selalu memaksakan diri agar cucunya tidak khawatir. Kayane udan gede bakal teka, enduk. Gumam Nini Saroh pelan, suaranya bergetar seperti ranting tertiup angin. Sekar menoleh, menatap wajah nenek yang mulai berkerut parah. Iya, Nek. Anginnya beda malam ini. Kayak ada sesuatu yang datang. Ucapan Sekar bukan sekadar firasat. Sejak kecil ia memang peka terhadap alam. Ia bisa merasakan hujan sebelum awan menggelap, bisa mendengar perubahan suara sungai dari jarak jauh. Warga sering menyebutnya anak aneh, dan tidak sedikit yang menganggapnya pembawa sial. Padahal Sekar hanya anak perempuan sederhana, yang kebetulan lahir dengan kepekaan lebih terhadap alam di sekelilingnya. Di sekolah, ia sering mendapat ejekan. Gadis hutan, pembawa hujan, bahkan anak kutukan. Ia sudah terbiasa menahan sakit hati. Dunia tak pernah benar-benar ramah padanya. Namun satu hal yang selalu membuatnya kuat, kasih sayang Nini Saroh dan kecintaannya pada makhluk hidup, terutama hewan-hewan liar di hutan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Sekar selalu menyempatkan diri pergi ke pinggir hutan membawa segenggam nasi atau singkong rebus untuk diberikan kepada burung-burung. Kadang ia duduk berdiam hingga burung-burung kecil hinggap di bahunya. Ada rasa damai yang tak bisa ia temukan di antara manusia. Hujan semakin deras. Atap gubuk mulai memunculkan tetesan air yang jatuh tepat di ember-ember kecil yang sengaja diletakkan Sekar. Bunyi tik, tik, tik memenuhi ruangan, bercampur aroma tanah basah yang meresap dari sela-sela lantai bambu. Angin menggoyangkan dinding-dinding anyaman hingga berderak lirih. Enduk, apa kayu bakarnya masih ada? Tanya nenek. Sekar bangkit, memeriksa keranjang kayu yang berada di sudut ruangan. Kayunya tersisa sedikit. Ada, Nek. Tapi tinggal sedikit. Besok pagi Sekar cari ke hutan, ya? Nenek mengangguk pelan, namun wajahnya tampak khawatir. Besok kalau hujan begini, sungai bisa meluap. Jangan jauh-jauh ke hutan. Sekar tersenyum, mencoba menenangkan. Sekar ngerti, Nek. Namun jauh di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang menunggu di hutan. Perasaan itu mengusik sejak sore tadi, seakan ada yang memanggil namanya lewat hembusan angin. Malam semakin larut. Angin berubah menjadi badai kecil yang menghantam daun-daun pisang di sekitar gubuk, membuat suaranya seperti ratusan tangan menepuk-nepuk dinding dari luar. Sesekali kilat menyambar, menerangi hutan yang tampak mengerikan dalam cahaya putih kebiruan. Nenek sudah tidur. Sementara Sekar masih duduk di tikar dekat jendela kecil, memandang hujan yang jatuh seperti tirai kaca. Ia mendengar sesuatu dari kejauhan, suara yang tidak biasa. Bukan suara hujan, bukan suara angin, bukan suara ranting patah. Suara itu seperti gemuruh yang datang dari perut bumi. Duk, duk,
Duk! Sekar terperanjat. Ia membuka jendela sedikit dan menerka arah suara. Itu datang dari hulu sungai. Hatinya mencelos. Banjir bandang. Batinnya. Suara itu semakin keras. Gemuruh air bercampur suara patahan kayu dan batu-batu besar yang bergulir terbawa arus. Sekar tahu betul suara itu. Ia pernah mendengarnya 4 tahun lalu. Banjir bandang besar menghantam desa tetangga dan menewaskan belasan orang. Sekar menggigit bibir, dadanya berdebar. Ia menutup jendela perlahan agar nenek tidak bangun. Namun entah mengapa, ia tidak bisa beranjak tidur. Tubuhnya seperti ditarik oleh ketidaknyamanan yang amat kuat. Ia merasa hutan sedang memanggilnya. Pagi buta, hujan berhenti. Awan masih tebal, namun langit tampak sedikit lebih terang. Sekar bangun lebih awal dan memutuskan pergi mengecek sungai sebelum warga desa lain beraktivitas. Ia berjalan melewati jalan setapak yang becek dan licin. Pepohonan tampak patah, dedaunan menempel di tanah basah. Hembusan angin masih berat dengan aroma lumpur. Suara sungai terdengar nyaring dari kejauhan. Arusnya jauh lebih deras daripada biasanya. Ketika Sekar mencapai tepi sungai, ia membeku. Batang pohon tumbang, batu besar terguling ke tengah aliran, dan airnya coklat pekat membawa sisa-sisa ranting. Jelas sekali banjir bandang semalam terjadi, meski tidak sampai menyapu desa. Sekar hendak berbalik ketika matanya menangkap sesuatu yang bergerak di antara arus. Awalnya ia mengira itu plastik atau karung. Namun ketika benda itu mendekat, Sekar menahan napas. Bukan. Itu bukan karung. Itu seekor burung besar dengan bulu tubuh basah, terseret arus sambil merenggangkan sayapnya yang patah. Dan di dekatnya, tubuh kecil seperti bola bulu berusaha mengapung anaknya. Sekar spontan turun ke tepi sungai yang licin. Ya Allah, merak! Bisiknya tak percaya. Burung merak hijau. Langka. Begitu langka hingga orang desa biasanya hanya melihatnya di buku atau gambar. Burung itu tertarik arus semakin kuat. Anak merak itu hampir tenggelam, paruh kecilnya muncul tenggelam seperti sedang kehabisan tenaga. Tanpa berpikir panjang, Sekar berlari menyusuri tepi sungai, mencari bagian aliran yang lebih dangkal. Ia tahu risikonya, bisa terseret, terbentur batu, bahkan mati. Tapi tubuhnya bergerak lebih cepat dari logika. Aku harus tolong mereka, gumamnya sambil terengah. Sekar memasuki air seleher. Arus mendorong tubuhnya, membuatnya terhuyung. Kakinya nyaris terpeleset beberapa kali. Namun ketika anak merak itu terbawa tepat ke arahnya, Sekar mengulurkan tangan sekuat tenaga. Ia berhasil meraih anak merak itu dan mendekapnya ke dada. Burung merak dewasa terombang-ambing tak jauh dari sana. Sayapnya tersangkut ranting besar. Sekar berenang ke arahnya. Arus memukul tubuhnya keras, membuatnya oleng dan kehilangan pijakan. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter, batang kayu besar melaju deras ke arahnya. Sekar tak sempat menghindar. Kayu itu menabrak pinggulnya, membuatnya terjatuh ke dalam air dan terseret beberapa meter. Anak merak itu terlepas dari pelukannya. Tidak. Sekar berusaha meraih kembali burung kecil itu sebelum tenggelam. Dalam satu hentakan tenaga terakhir, Sekar meraih anak merak itu dan memeluknya lagi. Ia berenang ke arah merak dewasa, mencengkeram bulu ekornya, dan menarik hewan itu ke sisi sungai yang lebih dangkal. Lututnya tergores batu, kakinya terbentur dasar sungai, namun ia terus bertahan. Akhirnya, setelah perjuangan yang seperti tak ada habisnya, ia berhasil menepi.
Sekar jatuh terbaring di tanah basah, menggigil, tubuhnya penuh lumpur. Anak Merak itu meringkuk di pelukannya. Merak dewasa menatap Sekar dengan mata bening, mata yang tak seperti mata burung biasa. Seolah ada cahaya halus berpendar di dalamnya. Seolah Merak itu sedang mengucapkan terima kasih dengan cara yang tidak dimengerti manusia. Sekar terdiam. Nafasnya terengah. Dadanya bergetar. Ia tidak tahu bahwa keputusan spontan tersebut akan mengubah seluruh hidupnya. Bahwa Merak yang ia selamatkan bukan sembarang burung. Dan bahwa hujan semalam bukan hujan biasa. Hari itu, di tepi sungai berlumpur, dengan tubuh lelah dan pakaian basah, takdir baru Sekar telah mulai terbuka. Pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul. Embun masih bergantung di pucuk-pucuk daun, berkilau seperti permata kecil yang menolak jatuh. Namun suasana di sekitar sungai begitu hening, hening yang tidak biasa, seperti alam sedang menahan napas setelah kejadian besar semalam. Sekar duduk di atas batu besar di tepi sungai, tubuhnya masih lemah dan penuh memar. Ujung bajunya basah dan lumpur mengering di kulit tangannya. Di pangkuannya, anak Merak yang diselamatkannya semalam terbaring lemas, namun matanya sudah terbuka sedikit. Sedangkan Merak dewasa, yang ternyata adalah Merak betina, berada tak jauh dari Sekar, berdiri di atas tanah berlumpur sambil sesekali mengepakkan sayapnya yang cedera. Sekar meraba pipinya yang bengkak karena sempat terbentur batu. Napasnya masih terasa berat. Tetapi ada satu hal yang membuatnya tetap duduk di situ tanpa memikirkan tubuhnya sendiri. Merak itu tidak pergi. Padahal burung liar biasanya kabur ketika merasakan manusia terlalu dekat, apalagi setelah trauma hanyut di banjir bandang. Namun Merak itu diam, seakan menunggu Sekar. "Kenapa kamu nggak lari?" gumam Sekar lirih. Matanya menatap lurus bulu Merak yang hijau keemasan meski masih basah lumpur. Merak itu memiringkan kepala, menatap Sekar dengan mata teduh yang penuh makna. Sekar merasa seperti sedang dipahami oleh makhluk itu. Anak Merak di pangkuannya mengeluarkan suara kecil, nyaris tak terdengar. Sekar tersenyum dan membelai lembut bulu halusnya. "Tenang, kamu sekarang aman." Angin pagi berhembus pelan. Aroma tanah basah bercampur wangi dedaunan hutan memenuhi udara. Namun Sekar tahu ia harus segera pulang sebelum nenek khawatir. Ia mencoba berdiri sambil menggendong anak Merak itu, tapi tubuhnya goyah. Lututnya lemas. Pada saat ia hampir jatuh, Merak dewasa itu mendekat. Sangat dekat. Sekar tertegun. Burung itu berdiri di sebelah kakinya, seperti mencoba menopang atau menenangkannya. "Apa kamu mengikutiku?" tanya Sekar. Merak itu tidak bergerak. Hanya menatap, seolah menjawab, "Ya." Sekar akhirnya memutuskan pulang sambil memeluk anak Merak dan membiarkan Merak induk itu berjalan mengikuti di belakangnya. Perempuan muda itu berjalan pelan melewati jalan setapak licin, menahan rasa nyeri pada pinggul dan bahu yang terbentur batu semalam. Ketika Sekar hampir keluar dari area hutan, ia berhenti. "Aku nggak mungkin bawa kalian ke desa. Mereka pasti ketakutan. Dan kalau orang-orang tahu ada Merak langka, mereka bisa menjerat atau menjual kalian." Ia menatap Merak dewasa itu dalam-dalam. "Kalian ikut aku dulu ke gubuk. Tapi setelahnya, tolong pergilah kalau sudah kuat." Merak itu sekali lagi memiringkan kepala, seolah memahami kata-kata Sekar. Dan itu membuat gadis desa itu merinding. Burung itu terlalu mengerti. Ketika Sekar tiba di halaman gubuknya, nenek sudah berdiri di depan pintu. Raut wajah Nini Saroh langsung berubah panik ketika melihat kondisi cucunya. "Enduk, Gusti Allah,
Awakmu kenapa, Sekar? Kok basah, kok ake getihe? Serunya sambil memegangi lengan cucunya. Sekar tersenyum lemah. Sekar nggak apa-apa, Nek. Cuma terseret dikit di sungai. Terseret? Nenek hampir menjerit. Enduk. Nek kan wis ngandani, aja cedak-cedak kali Nek udan deres kaya ngono. Namun kemarahan nenek mendadak hilang ketika melihat burung merak dewasa berdiri anggun di belakang Sekar, bulunya yang panjang terseret tanah basah. Mata Nini Saroh melebar. Kok ana merak neng kene? Iki beneran merak, enduk. Nenek mendekat, wajahnya penuh heran. Iya, Neh. Sekar nemuin mereka ke bawah banjir. Ini anaknya. Sekar memperlihatkan anak merak yang digendongnya. Nenek menutup mulut, nyaris tak percaya. Astagfirullah. Gusti. Merak kok tekan kene? Iki hewan sing dilindungi, lo, enduk. Sekar duduk di dipan bambu di teras. Makanya, Nek, mereka nggak boleh dilihat warga desa. Tadi Sekar mau suruh mereka pergi, tapi induknya malah ngikutin Sekar. Ngikutin. Nenek memandang merak dewasa itu. Burung itu hanya berdiri tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau ingin lari. Lah kok ISO, bisik nenek. Sekar tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu. Ada sesuatu yang aneh dengan kedua merak itu. Bukan keanehan menakutkan, tapi seperti ada maksud tertentu. Hari itu waktu berjalan lambat. Sekar mengobati luka-lukanya menggunakan ramuan jahe dan daun sirsak yang direbus. Nenek membantu membebat pinggangnya. Sementara itu, merak induk duduk di dekat tungku dapur, menghangatkan tubuhnya. Anak merak ditempatkan di atas kain tebal agar cepat pulih. Sekar memperhatikan tingkah merak dewasa itu. Burung tersebut sama sekali tidak gelisah. Tidak mondar-mandir mencari jalan keluar. Tidak berusaha kabur ketika Sekar mendekat. Ia justru selalu mengamati Sekar dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seperti mata seorang ibu yang memperhatikan orang yang baru saja menyelamatkan anaknya. Menjelang siang, anak merak itu sudah mulai bisa berdiri. Ia mengepakkan sayapnya kecil-kecil sambil mendekati induknya. Merak dewasa itu mendekapnya dengan sayap yang tersisa. Pemandangan itu membuat Sekar terharu. Tubuhnya memang sakit, tapi hatinya hangat. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Teriakan warga tiba-tiba terdengar dari luar gubuk. Sekar? Nini Saroh? Sekar spontan tertegun. Nenek memandangnya dengan khawatir. Suara itu milik Bu Sarti, tetangga mereka yang terkenal cerewet. Seketika Sekar memeluk anak merak itu, panik. Nek, tolong sembunyikan mereka. Nenek segera berlari membuka pintu belakang gubuk. Sekar mendorong merak induk dan anaknya masuk ke ruang kecil di belakang, tempat penyimpanan kayu. Ia menutup pintu kayu itu dengan hati-hati dan menahan napas. Bu Sarti muncul di depan rumah sambil terengah. Di belakangnya beberapa warga lain ikut mengikuti. Sungai banjir. Banyak pohon tumbang. Ada yang bilang tadi pagi lihat Sekar ke sungai. Kamu nggak apa-apa, Sekar? Sekar mengangguk, berusaha tampak tenang. Sekar cuma lihat-lihat, Bu. Aduh, syukurlah, Bu Sarti bernapas lega. Tapi matanya langsung memperhatikan lumpur di pakaian Sekar. Loh? Kok kamu kayak habis jatuh? Sekar gugup sejenak. Iya, tadi kepeleset dikit. Cuma lecet. Warga yang lain ikut mengangguk, beberapa bertanya hal yang sama.
Sekar menjawab seperlunya. Ia berusaha agar suara anak merak tidak terdengar dari dalam. Setelah beberapa menit, warga akhirnya pergi. Suasana tenang kembali. Nenek menatap cucunya tajam. Enduk, iki bahaya. Merak iki orai eso disimpan kene terus. Sekar menggigit bibir. Sekar tahu, Nek. Tapi kalau mereka dilepas sekarang, mereka bisa mati. Sayap induknya patah. Anaknya juga masih lemah. Nenek menghela napas panjang. Yo wis, rawat sek. Tapi ojo nganti wong liya ngerti. Sekar mengangguk mantap. Ia tahu mempertahankan dua merak ini mengandung risiko besar. Tapi ada sesuatu dalam hati kecilnya yang berkata bahwa ia harus menjaga mereka. Dan pada malam itu, saat bulan menyembul di balik awan, merak dewasa itu secara tiba-tiba berdiri di depan Sekar yang sedang mengoleskan obat luka. Burung itu mengeluarkan suara lirih, bukan seperti suara merak biasa. Lebih lembut, lebih dalam, seperti panggilan kuno dari hutan. Kemudian, sesuatu terjadi. Sesaat cahaya tipis keemasan muncul di sekitar matanya. Sekar membeku. Bulunya memancarkan cahaya samar, seperti butiran bintang. Sekar memelototkan mata. Nek, bisiknya gemetar. Merak ini bukan merak biasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sekar merasa hidupnya akan berubah. Keajaiban mulai mengetuk pintu. Fajar baru saja menyingsing ketika suara kokok ayam terdengar dari kejauhan. Embun masih menempel pada ujung dedaunan, menciptakan kilauan seperti serpihan kaca kecil yang memantulkan cahaya jingga matahari pagi. Arga bangun lebih cepat dari biasanya. Semalam ia hampir tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan tentang merak putih raksasa itu terus menghantui pikirannya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai teka-teki yang tak pernah bisa dijawab. Ia duduk di depan rumah panggung sederhana milik neneknya, Maksumi. Perempuan tua itu sedang meracik ramuan jamu sambil bersenandung pelan. Arga memperhatikan gerakan tangan neneknya yang cekatan, lalu ia menghela napas panjang. Kenek, panggil Arga pelan. Maksumi menoleh. Kowe kok kaya wong kepikiran abot mono, Le? Arga menatap tanah, ragu. Aku ketemu merak putih. Gede pol. Matane awaku sing didelok langsung, kaya ngerti aku. Tangan Maksumi terhenti sesaat. Sorot matanya berubah, seakan ia sedang menghubungkan potongan ingatan lama. Merak putih, ulang Maksumi dengan suara sangat pelan, nyaris berbisik. Le, napa awakmu yakin sing kowe delok kui merak, dudu halusinasi awakmu sing kesel? Arga mengangguk. Nek, aku ora bakal ngapusi soal iki. Maksumi tak menjawab. Sejenak ia hanya memejamkan mata. Arga tahu, neneknya sedang mencoba menghidupkan kembali ingatan tua yang mungkin sudah terkubur bertahun-tahun. Setelah beberapa menit, barulah Maksumi kembali membuka mata, kali ini dengan tatapan yang tidak sama seperti sebelumnya. Le, ucapnya lirih, merak putih dudu burung sembarangan. Yen bener kuising sampean delok, bisa dadi, wis wayahe takdir awakmu diowahi. Arga mengernyit. Maksud nih? Maksumi tidak segera menjelaskan. Ia malah meraih tongkat kayu tuanya dan bangkit berdiri. Mangan dhisik. Bar kui awakmu tak ceritani kabeh. Nek ceritane tak omongno saiki, awakmu ora siap. Sepiring nasi jagung dan tempe goreng telah habis ketika Maksumi mulai bercerita. Ia duduk di kursi butut dekat jendela, membiarkan angin pagi masuk membawa aroma tanah basah yang masih segar setelah hujan semalam. Arga,
kata Maksumi sambil memandangi sawah yang luas. Desa iki saktenane wis dijaga makhluk gaib saka jaman biyen. Ana legenda sing jarang tak critakake, mergo aku wedi wong-wong mung nganggep dongeng. Arga menelan ludah. Ia merasa seluruh tubuhnya merinding. Merak putih sing awakmu delok kuwi dijuluki merak penjaga nasib. Lanjut Maksumi. Dialah makhluk alam sing dijaluk para leluhur kanggo enja keseimbangan nasib wong-wong ing desa iki. Nek merak kuwi muncul, kuwi tandha yen nasib gedhe, api opo elek, bakal cedak karo wong sing disowani. Arga terdiam. Merak kuwi, enja nasibku? Bisa ya, bisa ora, jawab Maksumi. Nanging jelas, merak putih ora tau sowan karo wong sembarangan. Awakmu dipilih, Le. Entuk berkah iki ora gampang. Tapi akibatnya, uga ora sepele. Arga tidak tahu harus berkata apa. Bagian dalam hatinya terasa hangat, tetapi juga menegang. Seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat dan ia tidak siap menghadapinya. Nek, ucap Arga perlahan, iku berarti merak kuwi bakal muncul maneh. Maksumi menarik napas panjang. Yen wis muncul sepisan, biasane ora langsung lunga. Awakmu kudu siap. Sebab merak kuwi, ora mung nunjuke jalan. Nanging uga nguji awakmu, apakah kowe layak entuk perubahan nasib utawa ora. Arga menelan ludah. Kepalanya penuh dengan pertanyaan, tetapi ia memilih diam. Ia tahu jawabannya tidak akan membuatnya lebih tenang. Menjelang siang, Arga pergi ke sungai untuk mencari kayu bakar. Namun, pikiran tentang merak putih membuat langkahnya terasa berat. Langit tiba-tiba berubah mendung. Awan hitam menggulung dari arah pegunungan, meski ramalan cuaca desa tidak pernah sedramatis ini. Arga mempercepat langkah. Di dekat sungai, ia mendengar suara gemerisik dari balik semak. Bukan suara biasa. Suara itu ritmis, teratur, seperti langkah kaki makhluk besar. Arga merunduk dan mendekat diam-diam. Dari balik rerumputan, tampak bayangan putih yang memantulkan cahaya tipis. Seolah bulu-bulu itu mengeluarkan cahaya dari dalam dirinya. Arga membatu. Itu dia, merak putih misterius itu. Burung itu berdiri di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tenang. Sayapnya terangkat sedikit, membentuk sudut yang tidak pernah dilihat Arga pada seekor burung biasa. Angin seolah berhenti bergerak. Dunia mendadak sunyi. Sampai tiba-tiba, burung itu menoleh langsung ke arah Arga. Mata mereka bertemu. Dan dada Arga terasa seperti disambar petir. Gambar-gambar asing tiba-tiba menghantam pikirannya secepat kilat. Desa terbakar. Orang-orang berteriak. Sungai merah darah. Lalu, sekelebat cahaya emas seperti sinar matahari yang muncul dari balik awan gelap. Arga terengah, terhuyung, hampir jatuh. Nafasnya tersengal. Merak itu masih menatapnya, tetapi kini tatapannya tidak sekadar tajam, tatapannya penuh pesan. Kenapa kau menunjukkan ini padaku? Arga berbisik, meski ia tahu merak itu tidak mungkin menjawab dengan kata-kata. Namun merak itu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menggerakkan sayapnya pelan-pelan, lalu mengeluarkan suara lirih yang sangat lembut. Suara yang bukan seperti burung biasa, lebih mirip gema dari alam. Arga. Arga membeku. Itu bukan suara burung. Itu seperti bisikan. Bisikan yang memanggil namanya. Arga terjatuh terduduk. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tidak tahu apakah ia harus lari atau tetap diam.
Merak itu kemudian membuka sayapnya lebar-lebar. Cahaya putih lembut memancar keluar, membuat seluruh semak-semak di sekitarnya seperti bersinar. Lalu, tanpa peringatan, burung itu meloncat ke udara dan terbang dengan keanggunan luar biasa, meninggalkan Arga sendirian dengan napas yang tersengal dan pikiran yang penuh ketakutan. Namun sebelum menghilang di balik pepohonan, merak itu mengeluarkan satu seruan panjang. Suara yang anehnya terdengar seperti peringatan. Arga pulang dengan tubuh menggigil, meski matahari mulai muncul lagi. Maksumi langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. "Kowe ketemu maneh, toh?" tanya Maksumi tanpa menunggu penjelasan. Arga mengangguk cepat. "Nek, merak kui, kayak ngomong marang aku." Maksumi menutup mulutnya, kaget. "Iki wis ada dekno tanda gede, le. Yen merak kui wis nyebut jenengmu, berarti nasib gede kui wis cedak banget." Arga merasa lututnya lemas. "Nek, aku kudu piye?" Maksumi menatap cucunya dalam-dalam. "Awakmu kudu wani, le. Sebab merak kui ora marani wong pengecut. Nanging elinga, nasib apik ora bakal teka tanpa badai. Yen merak kui wis nuduhake kegelapan marang awakmu, artine bakal ana bencana gede sing nyerang desa iki." Arga menggigit bibir. "Apa aku bisa nyegah?" Maksumi menepuk bahunya. "Sejarah desa iki wis nulis, wong sing dipilih merak putih bakal duweni kekuatan sing ora diduweni wong liya. Kowe ora perlu percaya saiki. Nanging wektu bakal mbuktikake." Arga menunduk, merasakan beban berat di pundaknya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu tidak ada jalan kembali. Merak putih itu telah menandai hidupnya. Dan nasib desa kini perlahan bergerak menuju titik yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah pertemuan pertama Arga dengan merak putih, desa Uringin Rejo tampak tenang. Namun ketenangan itu menipu. Langit yang biasanya biru kini sering berubah abu-abu. Awan gelap bergerak lambat seperti kawanan raksasa yang mengintai. Angin membawa aroma basah dari hutan, bercampur dengan wangi tanah yang baru hujan. Burung-burung kecil berhamburan ke pepohonan, merasakan sesuatu yang Arga sendiri belum mengerti sepenuhnya. Arga duduk di teras gubuk, menatap sungai yang tenang. Hatinya masih dipenuhi kekagetan dan ketakutan. Ia tidak bisa melupakan sorot mata merak putih itu, mata yang seolah menembus langsung ke jiwanya. Setiap malam sejak itu, ia terbangun dari mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, langit pecah, air sungai membanjir, dan desa diliputi kegelapan. Namun di tengah semua itu, merak putih muncul, mengibaskan sayapnya, memancarkan cahaya emas yang menenangkan, seolah berkata, "Aku ada di sini, jangan takut." Pada pagi itu, Arga bangun lebih awal dari biasanya. Neneknya, Maksumi, sedang menyiapkan ramuan tradisional, aroma rebusan jahe dan daun sirih memenuhi udara. Maksumi menatap cucunya, mata tuanya penuh kekhawatiran. "Arga, aku wedi, tanda-tanda langit iki ora apik. Udan deras bakal teka maneh. Banjir bisa nyerang desa," kata Maksumi dengan suara serak. Arga mengangguk, menelan ludah. "Aku ngerti, Nek. Aku kudu siap." Ia kemudian mengambil tas kecil berisi beberapa barang, roti, air, dan kain untuk membungkus anak merak, lalu berjalan menuju sungai. Tujuannya sama seperti hari-hari sebelumnya, memeriksa keadaan merak putih dan anaknya. Ia merasa ada ikatan yang aneh dan kuat dengan burung itu, seperti takdir yang belum selesai. Saat Arga tiba di tepi sungai, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Merak putih berdiri di tengah aliran sungai yang dangkal, menatap arus dengan intens.
Anak merak yang lebih kecil berdampingan dengannya, mencoba menirukan gerakan induknya. Air mengalir deras di sekitar mereka, menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan. Arga mendekat perlahan, hati-hatinya waspada. Namun saat ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba langit pecah dengan kilatan petir, diikuti suara gemuruh menggelegar. Hujan turun deras, dan arus sungai yang semula tenang kini berubah ganas. Ya Allah, Arga berbisik sambil menahan diri agar tidak terseret arus. Ia tahu ia harus segera menyelamatkan burung-burung itu. Arga menunduk, meraih anak merak kecil dan menekannya ke dadanya. Tetapi merak putih dewasa tampak ragu. Ia terbang rendah di atas permukaan air, tampak menolak mengikuti. Arga mencoba memanggilnya. "Aku di sini. Tenang, aku bakal nolong kowe." Merak putih seolah mengerti. Dengan satu hentakan sayapnya, burung itu melayang mendekat, tapi arus sungai semakin deras, membawa kayu dan batu yang hanyut. Arga harus berjuang keras untuk menyeimbangkan tubuhnya. Kakinya hampir terhuyung, tubuhnya terseret beberapa meter oleh air yang deras. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Arga berhasil menepi dengan anak merak di pelukannya. Tubuhnya basah kuyup, dan lututnya penuh luka karena tergelincir di batu sungai. Tapi yang membuatnya lega adalah merak putih dewasa mengikuti, mendarat di dekatnya dengan gemetar karena kelelahan. Arga menatap burung itu, hati kecilnya berdebar. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena ia berhasil menyelamatkannya, tapi juga karena merak itu tampak bersyukur. Cahaya lembut memancar dari bulu putihnya yang basah, menyelimuti Arga dengan kehangatan aneh yang membuat seluruh ketakutannya mereda. Tiba-tiba, suara gemuruh dari langit terdengar lagi. Kali ini berbeda. Tidak seperti suara badai biasa. Lebih dalam, lebih berat, seolah alam sedang memberi peringatan. Arga memandang ke langit dan melihat bayangan awan yang bergerak cepat, membentuk pola aneh, seperti simbol kuno. Arga menelan ludah. "Ini, apa maksudnya, Nek?" bisiknya dalam hati. Ia segera memutuskan untuk kembali ke gubuk. Tapi ketika menoleh ke arah hutan, ia melihat bayangan kecil melintas. Sekali lagi, cahaya emas memancar dari merak putih. Arga terdiam, seakan tersihir. Burung itu tampak memberi tanda, "Ikuti aku, Arga. Aku akan tunjukkan sesuatu." Meski ragu, Arga merasa ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia berjalan mengikuti burung itu ke arah hutan, hati-hatinya waspada. Semakin jauh ia masuk, suara hutan yang biasanya menenangkan kini terasa berbeda, lebih berat, lebih misterius. Pepohonan bergetar, dedaunan berdesir, dan aroma tanah basah semakin kuat. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang belum pernah Arga lihat sebelumnya. Di sana, sebuah kolam kecil terbentuk di tengah hutan, airnya jernih meski hujan deras tadi meninggalkan bekas lumpur. Di tepi kolam, cahaya emas dari merak putih memantul, menciptakan bayangan menakjubkan. Arga menatap takjub. Burung itu memutar-mutar di udara beberapa kali, lalu mendarat di atas batu besar di tepi kolam. Anak merak mengikuti, bergerak gemetar tapi tetap dekat induknya. Tiba-tiba, air kolam beriak sendiri. Seolah ada sesuatu di dasar yang mulai bergerak. Arga mundur pelan, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Dalam sekejap, muncul sosok samar, bayangan putih berkilau yang menembus air, seperti siluet makhluk gaib. Arga menahan napas. Ini apa? Gumamnya. Merak putih mengepakkan sayapnya pelan, cahaya emasnya semakin terang. Dalam detik itu,
Arga merasa ada energi hangat masuk ke tubuhnya, seperti seluruh dirinya diisi keberanian, kekuatan, dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya, bukan dari Merak, tapi dari alam sendiri. Arga, engkau telah dipilih. Nasibmu dan desa ini kini terikat dengan diriku. Bersiaplah, badai yang sebenarnya akan segera datang. Arga menunduk, gemetar, namun hatinya merasa tenang. Ia tahu hidupnya sudah berubah. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia telah dipilih menjadi penjaga, bagian dari takdir yang lebih besar. Merak Putih terbang tinggi, meninggalkan cahaya emas yang perlahan memudar di atas kolam. Arga berdiri di tepi hutan, menatap langit yang kini mulai terang kembali, sambil merasakan keajaiban pertama masuk ke dalam dirinya. Keajaiban yang akan mengubah seluruh hidupnya dan nasib desanya. Namun di balik ketenangan itu, jauh di hulu sungai, gelombang besar sedang menunggu. Badai pertama sudah memulai langkahnya. Dan Arga harus siap, karena petualangan sejati barulah akan dimulai. Malam itu, langit semakin gelap. Hujan deras tidak berhenti sejak sore, menumpahkan ribuan tetes air ke desa Wuringin Rejo. Angin kencang mengguncang atap rumah panggung, membuat suara gemuruhnya seolah bergemuruh dari tanah ke langit. Sungai yang semula tenang kini meluap, airnya membawa ranting, daun, dan lumpur yang terbawa arus. Arga duduk di teras gubuk neneknya, menatap sungai dengan napas tersengal. Hatinya berdebar. Ia tahu, ini adalah malam yang telah diperingatkan oleh Merak Putih. Tubuhnya basah kuyup karena beberapa kali mencoba memeriksa anak merak yang masih lemah, memastikan burung itu tetap hangat dan aman. Tiba-tiba, kilatan cahaya emas muncul di ujung gubuk. Arga menoleh dan terkejut. Merak Putih berdiri di tengah halaman, sayapnya terbuka lebar, memancarkan cahaya lembut yang menerangi gelap malam. Anak merak berada di sampingnya, mengibaskan sayap kecilnya seakan mencoba menirukan induknya. Ini tanda, ya, gumam Arga pelan. Hatinya campur aduk antara takut dan kagum. Merak Putih mengeluarkan suara lirih, hampir seperti nyanyian, yang membuat Arga merasa sejuk di tengah kegelapan. Suara itu bukan sekadar bunyi burung, ia seolah menembus pikirannya, menenangkan sekaligus memberi kekuatan. Arga menunduk, merasakan energi hangat mengalir dari burung itu ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, gemuruh sungai terdengar lebih keras. Air mulai meluap dan mengikis tanah di tepi sungai. Arga tahu ini lebih dari sekadar hujan deras biasa. Dengan cepat, ia berlari ke arah gubuk, meraih anak merak dan membungkusnya dengan kain tebal. "Tenang, tenang, kamu akan aman," bisiknya sambil menggendong burung itu. Namun saat ia hampir menutup pintu gubuk, gelombang air besar datang, menghantam halaman dengan kekuatan luar biasa. Arga terseret beberapa langkah ke belakang, lumpur menyelimuti kakinya, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Merak Putih, yang berada di sampingnya, tiba-tiba mengepakkan sayapnya lebar-lebar, menciptakan angin kencang yang seolah menahan laju air sementara Arga berhasil bangkit. Arga menatap burung itu dengan takjub. Kamu benar-benar ajaib," ucapnya, napas tersengal. Ia berhasil membawa anak merak dan dirinya sendiri ke bagian gubuk yang lebih tinggi. Namun hujan masih mengguyur dengan deras dan arus sungai semakin ganas. Tetes-tetes air masuk melalui atap bocor, tetapi Arga tak peduli. Ia hanya fokus menjaga anak merak tetap hangat dan aman. Di luar, Merak Putih berdiri di tepi sungai, menatap gelombang yang semakin besar. Cahaya emas dari bulunya membuat kegelapan malam menjadi redup, seperti lentera hidup yang menolak hilang.
Arga merasa ada kekuatan lain bekerja melalui burung itu, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia biasa. Tiba-tiba, suara gemuruh dari langit terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan beberapa rumah di desa mulai terdengar seperti retak diterpa angin dan hujan. Arga menunduk, menahan napas, dan berdoa. "Ya Allah, tolong lindungi desa ini," bisiknya lirih. Dalam detik berikutnya, kejadian yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Air sungai yang sudah meluap tiba-tiba berhenti di tepi gubuk, seakan ada tembok tak terlihat menahannya. Arga menatap Merak Putih dengan mata terbelalak. Burung itu berdiri tegak, sayapnya masih terbuka, cahaya emasnya menyelimuti halaman gubuk dan bahkan menembus hujan deras. "Ini, kamu yang melakukan ini, ya?" tanya Arga sambil menatap bulu putih berkilau. Merak itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan Arga merasakan energi hangat yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Ada getaran di tanah, di udara, bahkan di hatinya sendiri. Ia menyadari ini adalah pertanda pertama bahwa ia bukan hanya sekadar gadis desa. Ia telah dipilih, dan keajaiban itu nyata. Setelah beberapa menit, hujan mulai mereda. Arus sungai perlahan kembali normal. Gelombang yang tadinya mengancam desa seakan mundur sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Arga masih berpegangan erat pada anak Merak, napasnya terengah, matanya memandang Merak Putih yang kini duduk dengan tenang di tepi gubuk. Rasa lega dan kagum bercampur. Hatinya terasa ringan, meski tubuhnya basah dan lelah. Ia tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan desa Wringin Rejo selamanya. Namun di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di hulu sungai, bayangan gelap tampak bergerak cepat, menembus rintik hujan. Arga tidak bisa mengenalinya, tapi instingnya mengatakan bahwa itu bukan sekadar pohon atau batu hanyut. Ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, sesuatu yang akan menguji keberanian, ketulusan, dan kekuatan yang baru saja ia terima. Merak Putih mengeluarkan suara lirih, hampir seperti peringatan. Arga menatapnya, dan seketika ia memahami, ini baru permulaan. Keajaiban yang ia alami bukan hanya untuknya sendiri, tapi untuk desa, untuk semua orang yang bergantung pada keberanian dan ketulusan hatinya. Dengan hati yang berdebar tapi penuh tekad, Arga menatap gelap malam, sambil menggenggam anak Merak di dadanya dan menatap ke arah hulu sungai. Ia tahu, badai yang sebenarnya, badai nasib, ujian, dan keajaiban, akan segera datang. Dan malam itu, di tengah hujan deras dan cahaya emas Merak Putih, Arga menyadari satu hal penting, hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia adalah penjaga, bagian dari nasib yang lebih besar, dan Merak Putih adalah kunci untuk semua misteri yang akan ia hadapi. Pagi hari menyingsing dengan aroma tanah basah yang pekat. Hujan semalam meninggalkan bekasnya, sungai meluap, jalanan desa tergenang, dan beberapa rumah panggung terendam air setinggi lutut. Desa Wringin Rejo yang biasanya tenang kini tampak seperti berada di ambang bencana. Arga bangun lebih awal, tubuhnya masih lelah akibat perjuangan malam sebelumnya. Anak Merak yang sempat ia selamatkan duduk di sampingnya, mengepakkan sayap kecilnya, sementara Merak Putih berdiri tak jauh, menatap arus sungai yang masih ganas. Ada rasa tegang yang sulit dijelaskan Arga. Ia tahu ini bukan sekadar hujan biasa. Maksumi muncul dengan wajah khawatir. "Arga, kita harus bantu warga lain. Banjir bisa nyerang desa kapan wae. Kowe kudu siap." Arga mengangguk, memeluk anak Merak. "Aku ngerti, Nek. Aku bakal coba." Ketika ia keluar,
Pandangannya langsung tertumbuk pada warga desa yang sibuk mengevakuasi barang-barang mereka. Beberapa orang dewasa mencoba menahan arus sungai dengan kantong pasir, sementara anak-anak dan orang tua dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Suasana kacau, suara teriakan, tangisan, dan gemuruh air saling bersahutan. Arga menatap sungai, lalu melihat bayangan gelap di hulu, bukan kayu hanyut, bukan batu, tapi sesuatu yang bergerak cepat di permukaan air. Instingnya mengatakan ini bukan benda biasa. Arga menelan ludah. Ia tahu ujian pertamanya sebagai penjaga nasib telah dimulai. Dengan hati-hati, Arga berlari mendekat ke tepi sungai, membawa anak merak di pelukannya. Merak putih terbang di atas kepala, sayapnya membuka dan menutup perlahan, seolah memberi arahan. Tiba-tiba, air dari sungai mendadak naik dengan cepat, menyeret beberapa perahu kecil dan ranting pohon yang tersangkut. Ya Allah, teriak Arga sambil mencoba menahan anak merak agar tidak tergelincir. Merak putih mengeluarkan suara panjang, lirih tapi penuh kekuatan. Cahaya emas yang keluar dari bulunya menyelimuti Arga dan anak merak, membentuk semacam perisai pelindung. Arga merasa hangat, aman, meski hujan deras dan arus sungai ganas terus menghantam. Ia sadar, ini adalah keajaiban pertama yang nyata. Bukan sekadar perlindungan fisik, tapi juga keberanian dan ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa mampu menghadapi segala sesuatu, seakan kekuatan merak putih mengalir melalui setiap urat nadinya. Tak lama kemudian, ia mendengar teriakan dari arah rumah warga. Beberapa rumah di pinggir desa mulai diterjang air deras. Warga yang panik mencoba menyelamatkan diri, tapi arus sungai terlalu kuat. Arga berlari, melewati lumpur, menolong seorang ibu tua yang terpeleset, membimbingnya ke tempat lebih tinggi. Merak putih terus terbang di atasnya, cahaya bulunya menuntun jalan. Anak merak kecil yang digenggamnya mengepakkan sayapnya, seperti meniru keberanian induknya. Arga merasa ada ikatan kuat antara dirinya, burung itu, dan nasib desa. Di tengah kekacauan, Arga melihat seorang anak kecil terseret arus. Tanpa berpikir panjang, ia meloncat ke air yang setinggi pinggang. Arus deras menahan tubuhnya, tetapi merak putih tiba-tiba menyebarkan cahaya emas lebih terang. Arga merasakan tarikan halus, seolah kekuatan tak terlihat membantu tubuhnya melawan arus. Dengan usaha maksimal, ia berhasil meraih tangan anak itu dan menyeretnya ke tepian. Warga yang melihatnya terkejut. "Arga, kamu berhasil!" teriak beberapa orang, meski wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. Arga menatap merak putih. "Ini semua karena kamu." Bisikannya lembut, namun hati kecilnya terasa sangat hangat. Burung itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, cahaya emas memancar ke segala arah, memberikan rasa aman bagi warga yang masih panik. Hujan mulai reda sedikit, tapi sungai masih ganas. Beberapa rumah terendam, sebagian sawah hancur. Warga berkumpul di tanah lebih tinggi, basah kuyup tapi selamat. Arga duduk sejenak di batu, menghela napas panjang. Ia menyadari, keberanian dan tindakan cepatnya telah menyelamatkan banyak nyawa. Maksumi mendekat, menatap cucunya dengan mata penuh kebanggaan. "Arga, awakmu wis mbuktekaké awakmu pantes kanggo tugas iki. Tapi iki baru awal. Merak putih ora bakal terus nuduhake keajaiban koyo ngono tanpa alasan. Bakal ana tantangan liyane sing luwih gede." Arga menunduk, mengangguk. "Aku ngerti, Nek. Aku siap. Aku harus terus menjaga desa dan mereka." Matanya menatap merak putih dan anaknya yang kini duduk di sampingnya. Ada ketenangan yang aneh, seakan semua luka dan kelelahan terhapus oleh cahaya emas itu.
Di kejauhan, di hulu sungai, Arga melihat bayangan gelap bergerak lagi. Kali ini lebih besar dan lebih cepat. Hatinya berdebar, tapi ia tahu, ia tidak sendirian. Merak putih berada di sisinya, cahaya emasnya menyelimuti seluruh desa, memberikan perlindungan sekaligus memperingatkan tentang ujian berikutnya. Ini baru permulaan, gumam Arga, menatap ke arus sungai yang masih bergolak. Hatinya penuh tekad. Ia tahu, menjadi penjaga nasib berarti menghadapi ketakutan, badai, dan ujian yang tidak bisa diprediksi. Tapi ia juga tahu satu hal, selama Merak Putih ada di sisinya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan malam itu, ketika air mulai surut sedikit demi sedikit, Desa Wringin Rejo bernafas lega. Warga berkumpul, saling menenangkan, tapi di mata mereka muncul rasa kagum. Mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan keajaiban. Arga menatap langit yang mulai cerah, cahaya matahari pagi menembus awan gelap. Ia tahu, perjalanan ini baru separuh jalan. Tantangan berikutnya akan lebih berat, lebih misterius, tapi kini hatinya penuh keyakinan. Ia telah dipilih, dan nasib desa, nasib banyak orang, bergantung pada keberanian dan ketulusan hatinya. Merak Putih mengepakkan sayapnya terakhir kali sebelum kembali ke hutan, cahaya emasnya memudar pelan, meninggalkan rasa hangat di hati Arga. Anak merak kecil menatapnya dengan mata polos, dan Arga tersenyum. Ia tahu, mereka adalah tim. Bersama, mereka akan menghadapi segala badai yang menanti. Dan di balik awan, badai yang lebih besar sudah menunggu, membawa janji ujian yang akan menguji semua yang Arga miliki, keberanian, ketulusan, dan hati yang mampu menerima keajaiban. Hari-hari setelah banjir pertama berlalu, Desa Wringin Rejo mulai perlahan pulih. Namun, di hati Arga, rasa was-was tak pernah hilang. Sungai yang tadinya tenang kini tampak seperti menahan rahasia. Setiap kali Arga menatap airnya, ia merasakan tarikan aneh di dalam hatinya, seolah alam itu sendiri sedang memanggilnya. Arga duduk di tepi sungai, mata menatap riak air yang memantulkan sinar matahari. Anak merak kecil duduk di pangkuannya, mengepakkan sayap kecilnya sesekali. Merak Putih dewasa berdiri di batu besar, menatap jauh ke hulu sungai, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa Arga lihat. Maksumi muncul dengan langkah pelan, membawa sekeranjang ramuan herbal. Arga, tanda-tanda sing kowe delok saiki dudu sekadar peringatan. Bakal ana perkara sing luwih gede. Arga mengangguk, menatap Merak Putih. Aku siap, Nek. Aku akan belajar, aku akan menghadapi apapun yang terjadi. Merak Putih kemudian mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Cahaya emas memancar ke segala arah, menciptakan bayangan menakjubkan di sepanjang sungai. Arga menelan ludah. Setiap kali burung itu mengeluarkan cahaya, ia merasa energi aneh mengalir melalui tubuhnya. Keberanian, ketenangan, bahkan rasa sakit sekalipun terasa terangkat. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara gemerisik yang tidak biasa. Arga menoleh, dan di sana, di antara pepohonan yang masih basah oleh hujan, muncul bayangan gelap, sosok tinggi, samar, dengan mata yang berkilat seperti bara. Jantung Arga berdegup kencang. Ia tahu ini bukan manusia biasa. Merak, bisiknya, menatap burung itu. Merak Putih mengepakkan sayapnya lagi, seakan memberi sinyal. Anak merak kecil mengepak panik, tetapi tetap dekat dengan Arga. Arga berlari ke arah hutan, mengikuti cahaya emas merak. Ia menyeberangi pohon tumbang, menghindari akar yang licin, dan melompat melewati genangan air. Setiap langkahnya penuh was-was, tapi tekadnya lebih kuat.
Ia tidak tahu apa yang menunggu di hutan, tapi ia tahu burung itu membimbingnya. Di tengah hutan, mereka sampai di sebuah lembah kecil. Sebuah pohon tua berdiri di tengah, batangnya besar dan berliku, seperti menahan rahasia ribuan tahun. Cahaya emas merak putih memancar dari atas cabang pohon, menyelimuti tempat itu dengan aura mistis. Tiba-tiba, air dari sungai yang melewati lembah beriak tanpa sebab. Gemuruh kecil terdengar, lalu muncul kabut tipis berwarna perak yang bergerak pelan, membentuk bayangan-bayangan aneh. Arga menelan ludah. Ia merasa seolah dunia lain muncul di hadapannya. Dari kabut itu, muncul suara lirih yang lembut namun jelas terdengar. Arga, engkau telah dipilih. Nasibmu, nasib desa, dan kehidupan banyak orang kini berada di tanganmu. Bersiaplah untuk ujian berikutnya. Arga terkejut. Suara itu bukan dari manusia, tapi terdengar nyata, seperti masuk langsung ke pikirannya. Ia menunduk, gemetar, tapi menatap merak putih. Burung itu berdiri tegak, matanya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Sekejap kemudian, kabut perlahan memudar, meninggalkan Arga di tengah lembah. Tapi rasa hangat dan keberanian yang tadi terasa masih membekas di tubuhnya. Ia menyadari, keajaiban merak putih bukan hanya pelindung fisik, tapi juga pemberi kekuatan spiritual, memberinya intuisi, keberanian, dan kesadaran yang lebih besar tentang dunia ini. Arga menatap sekitar. Hutan tampak sunyi, tetapi ia tahu sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang akan menguji ketulusannya. Anak merak kecil mengepak panik, namun Arga menenangkan dengan lembut. Tenang, kita bersama. Aku akan jaga kamu. Tak lama kemudian, dari balik pepohonan muncul sosok lain, lebih nyata kali ini. Seorang pria tua dengan jubah basah berdiri, matanya menatap Arga penuh misteri. Ia membawa tongkat panjang dan tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri. Arga, suara pria itu berat, penuh wibawa, kau telah dipilih oleh merak penjaga nasib. Tapi untuk menjadi penjaga sejati, kau harus melewati ujian hati dan keberanian. Desa ini, burung-burung itu, bahkan dirimu sendiri, akan diuji. Arga mengangguk, menahan gemetar. Aku siap. Aku akan lakukan apapun. Pria tua itu tersenyum tipis. Baik. Ujian pertama bukan sekadar melawan air, tapi melawan ketakutan dalam diri sendiri. Kau harus hadapi kegelapan yang tersembunyi di hatimu. Jika kau gagal, semua yang telah kau selamatkan bisa hilang. Arga menelan ludah, menatap merak putih yang kini mengepakkan sayapnya perlahan. Cahaya emas burung itu menyelimuti lembah, menciptakan perasaan aman sekaligus memberi peringatan. Ia tidak boleh ragu. Saat itulah angin kencang berhembus, membawa suara-suara aneh, campuran gemerisik daun, air mengalir deras, dan bisikan samar yang tidak bisa dimengerti. Arga berdiri tegak, menenangkan napasnya. Ia tahu ini adalah awal dari ujian sejati. Merak putih kemudian terbang rendah, mendarat di bahu Arga, seolah memberikan kekuatan terakhir. Anak merak kecil duduk di pangkuannya, menatap dengan mata polos, menunggu tindakan berikutnya. Arga menutup mata, merasakan energi mengalir dari burung itu, dan membiarkan dirinya terhubung dengan alam di sekitarnya. Sekarang, bisik Arga pelan, aku siap menghadapi semua ini. Dan di balik kabut hutan, di antara riak sungai dan bayangan pepohonan, Arga merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar, bukan hanya dari merak, bukan hanya dari hutan, tapi dari takdir itu sendiri. Ujian pertamanya baru saja dimulai. Badai yang lebih besar, gelombang nasib yang lebih kuat, dan rahasia hutan yang tersembunyi menunggu.
Namun Arga tahu satu hal, dengan keberanian, ketulusan, dan bantuan Merak penjaga nasib, ia bisa menghadapi semua tantangan yang menantinya. Matahari pagi mencoba menembus kabut tipis yang masih menyelimuti desa Wringin Rejo, tapi langit tetap gelap dan suram. Banjir pertama telah surut, namun meninggalkan jejak kerusakan yang cukup parah. Beberapa rumah panggung roboh, sawah terendam lumpur, dan jalan desa berubah menjadi sungai mini. Suasana desa dipenuhi bisik-bisik kekhawatiran. Arga bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda hari itu, getaran halus di udara, aroma tanah basah yang lebih pekat, dan suara gemerisik pohon yang tampak hidup. Anak Merak kecil duduk di pangkuannya, sementara Merak putih dewasa berdiri di ujung halaman gubuk, menatap ke hulu sungai. Cahaya emas dari bulu Merak itu memantul di air yang masih keruh, menciptakan bayangan menakjubkan. Maksumi muncul dengan wajah cemas. Arga, tanda-tanda iki ora apik. Banjir kaping pindho bisa teka kapan wae. Kowe kudu waspada. Arga mengangguk, memeluk anak Merak. Aku ngerti, Nek. Aku kudu siap. Aku harus jaga desa dan mereka. Tak lama kemudian, warga desa mulai keluar dari rumah mereka, memeriksa kerusakan sambil saling menenangkan. Namun ketegangan tetap terlihat jelas. Suasana hening seketika berubah saat air sungai di hulu mulai bergolak lagi. Arus yang tadinya perlahan kini bergerak lebih cepat, membawa kayu, batu, dan lumpur yang terlepas dari hulu. Arga menelan ludah. Ia tahu ini bukan sekadar hujan biasa. Badai kedua akan datang. Ia segera memanggil warga, memberi peringatan, dan menuntun mereka ke tanah lebih tinggi. Namun sebagian warga menolak, menganggap air masih bisa dikendalikan. Arga merasa frustrasi, tapi ia tahu ia harus tetap tenang. Merak putih mengepakkan sayapnya, cahaya emas memancar, menciptakan jalur penerangan yang seakan menuntun warga menuju tempat aman. Anak Merak kecil mengikuti, mengibaskan sayapnya sesekali, meniru induknya. Arga merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya, memberi keberanian untuk menghadapi situasi genting ini. Saat ia memimpin beberapa warga ke bukit kecil di tepi desa, sebuah peristiwa menegangkan terjadi. Seorang anak laki-laki terseret arus deras saat mencoba menyeberangi sungai kecil yang terbentuk dari hujan semalam. Warga berteriak panik, namun Arga tanpa ragu melompat ke air. Arus deras menghantam tubuhnya, lumpur menyelimuti kakinya, tapi ia tetap melaju. Merak putih terbang rendah, memancarkan cahaya emas yang lebih terang. Arga merasakan tarikan halus dari cahaya itu, seolah kekuatan tak terlihat menuntunnya. Dengan satu lompatan, ia berhasil meraih tangan anak itu dan menyeretnya ke tepian. Warga yang melihatnya tercengang, sebagian menangis haru. Arga, kowe pantas dadi penjaga, kata salah satu warga dengan suara gemetar. Arga menunduk, menatap anak Merak kecil di pelukannya. Ini semua karena mereka. Karena Merak. Karena keberanian yang ada dalam diri kita semua. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dari hulu sungai, gelombang besar muncul, lebih tinggi dan ganas daripada banjir pertama. Rumah-rumah di tepi sungai mulai terendam, pepohonan tumbang, dan jalan desa berubah menjadi sungai deras yang sulit dilalui. Warga panik, sebagian mulai mengungsi ke bukit yang lebih tinggi. Arga tahu, ia harus bertindak cepat. Ia berlari ke tepi sungai, mencari titik lemah untuk menahan gelombang. Merak putih tetap berada di dekatnya, mengepakkan sayapnya dan memancarkan cahaya emas yang semakin kuat. Anak Merak kecil mengepak panik, namun tetap dekat dengan Arga.
Dengan kekuatan yang ia rasakan dari Merak Putih, Arga memusatkan tenaga untuk menahan arus. Setiap langkahnya berat, lumpur dan air menahan tubuhnya, tapi ia tidak menyerah. Ia merasakan energi hangat yang mengalir dari bulu merak, menembus seluruh tubuhnya, membuatnya tetap tegak dan fokus. Di saat genting itu, sebuah keajaiban terjadi. Gelombang yang menghantam desa tiba-tiba melambat, seakan ada tembok tak terlihat menahan laju airnya. Arga menatap Merak Putih dengan mata terbelalak. Burung itu mengepakkan sayap sekali lagi, cahaya emasnya memancar ke seluruh desa, menciptakan perisai perlindungan yang aneh tapi nyata. Warga desa berteriak kagum. Mereka merasakan keajaiban itu, meski tidak sepenuhnya memahami. Beberapa mulai menyadari bahwa Arga bukan hanya gadis desa biasa. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mampu menahan gelombang, melindungi mereka, dan menyalurkan keberanian di tengah ketakutan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, gelombang mulai surut. Air perlahan kembali normal, dan desa masih berdiri, meski beberapa bagian rusak. Arga jatuh terduduk di tanah, napasnya terengah, tubuhnya basah kuyup. Anak merak kecil meringkuk di pelukannya, sementara Merak Putih berdiri di batu besar, menatap Arga dengan sorot mata tajam tapi hangat. Maksumi mendekat, menepuk bahu cucunya. Arga, kowe wis mbuk teka ke awakmu. Nanging iki durung rampung. Bakal ana gelombang liyane, ujian liyane. Merak Putih iki ora bakal terus nuduhake keajaiban tanpa alasan. Arga menunduk, mengangguk. Aku ngerti, Nek. Aku harus siap. Aku harus jaga desa, Merak, dan semua yang ada di sini. Matahari mulai muncul, menembus awan gelap. Cahaya pagi menyoroti wajah warga desa yang kelelahan tapi selamat. Mereka saling menatap, sebagian tersenyum lega, sebagian menangis haru. Arga berdiri di tepi sungai, menatap Merak Putih yang kini terbang tinggi, cahaya emasnya memudar pelan. Ia tahu, keajaiban hari ini hanyalah permulaan. Di kejauhan, hulu sungai masih bergolak. Bayangan gelap bergerak cepat di antara air dan pepohonan, mengisyaratkan bahwa badai dan ujian berikutnya akan lebih berat. Arga menatap ke arah itu, menggenggam anak merak kecil, dan merasakan tekad yang membara dalam hati. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Aku harus lindungi desa ini, mereka, dan takdir yang telah dipercayakan padaku, bisiknya lirih. Dan di balik awan gelap, cahaya emas Merak Putih berkilau samar, menandakan bahwa ujian Arga sebagai penjaga nasib belum selesai. Gelombang kedua telah berlalu, tapi badai sebenarnya baru akan dimulai. Desa Wringin Rejo masih basah oleh jejak banjir kedua. Bau lumpur, kayu hanyut, dan tanah basah menyelimuti setiap sudut. Warga tampak lelah dan panik, sebagian masih memindahkan barang-barang yang tersisa, sementara yang lain berkumpul di tanah lebih tinggi. Arga berdiri di tepi sungai, memandang arus yang masih bergolak. Hatinya terasa berat, karena ia tahu ujian terbesarnya kini sudah dekat. Merak Putih dewasa berdiri di batu besar, matanya tajam menatap hulu sungai. Cahaya emas yang memancar dari bulunya lebih kuat dari sebelumnya, seolah memberi peringatan bahwa apapun yang terjadi, Arga harus siap menghadapi ujian batin dan fisik sekaligus. Anak merak kecil duduk di pangkuannya, mengepakkan sayap kecilnya sesekali, seolah memberi semangat pada Arga. Maksumi muncul, wajahnya serius. Arga, iki sing paling angel. Gelombang kaping telu bakal teka luwih gede, lan ora mung banyu. Ana misteri liyane sing nyambung karo hutan lan Merak Putih sing kowe wis tulung. Iki ujian sing bakal embuka kabeh rahasia. Arga menelan ludah. Aku siap,
Nek. Aku akan lakukan apapun untuk melindungi desa dan Merak. Hatinya bergetar, tapi tekadnya semakin kuat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari hulu sungai. Gelombang besar muncul, lebih tinggi dan ganas daripada sebelumnya. Air menghantam tanah, rumah panggung, dan pohon-pohon dengan kekuatan luar biasa. Warga panik, sebagian mulai berlari, sebagian menjerit meminta pertolongan. Arga mengambil napas dalam, menatap Merak Putih. Burung itu mengepakkan sayapnya, cahaya emas memancar lebih terang, menciptakan aura yang menenangkan di tengah kekacauan. Arga merasakan energi itu mengalir ke dalam dirinya, memberi keberanian untuk menghadapi badai. Ia mulai menolong warga, satu persatu, menarik mereka dari arus deras, menuntun ke tanah lebih tinggi, sambil menggenggam anak Merak kecil. Arus sungai menghantam tubuhnya, lumpur menempel di kulitnya, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian fisik, ini ujian hati, keberanian, dan ketulusan. Di saat genting itu, Arga melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Dari hutan muncul bayangan besar, sosok gelap yang bergerak cepat, menembus air dan pepohonan. Arga merasa takut, tapi ia tahu ia harus menghadapi. Merak Putih mengepakkan sayapnya, cahaya emas semakin kuat, seakan memberi perisai pelindung sekaligus menguatkan tekadnya. Bayangan itu tiba-tiba muncul di depan Arga, seekor makhluk raksasa, tampak seperti perpaduan air, kabut, dan kegelapan hutan. Matanya merah menyala, menatap Arga dengan intens. Arga gemetar, tapi menatap Merak Putih. "Aku bisa, aku harus bisa," bisiknya. Makhluk itu mengaum, dan gelombang besar menabrak Arga. Ia hampir terseret arus, tapi cahaya dari Merak Putih menahan tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, Arga berdiri tegak, menatap makhluk itu, dan merasakan energi hangat yang mengalir dari Merak Putih masuk ke seluruh tubuhnya. "Tenang, fokus, lindungi mereka," gumam Arga pada dirinya sendiri. Dengan keberanian yang baru ia temukan, Arga melangkah maju. Makhluk itu mengaum lagi, air dan kabut menghantamnya, tapi Arga tetap melangkah. Cahaya emas dari Merak Putih semakin terang, menciptakan semacam pelindung yang menahan gelombang dan kabut gelap. Arga menelan rasa takut, mengumpulkan semua ketulusan hatinya, dan menghadapi makhluk itu dengan penuh keberanian. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti, menatap Arga seakan menilai. Suara lirih terdengar di telinga Arga, bukan dari makhluk itu, tapi dari Merak Putih. "Arga, ketulusanmu diuji. Keberanianmu adalah kunci. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati. Lindungi desa, lindungi yang lemah, dan rahasia akan terbuka." Arga menutup mata, merasakan energi dari Merak Putih masuk sepenuhnya. Ia mengingat semua yang ia lakukan, menyelamatkan anak-anak, warga, burung merak kecil, dan menyadari bahwa semua tindakan itu lahir dari hati yang tulus. Ketika ia membuka mata, makhluk itu perlahan mundur. Arga merasakan arus sungai mulai tenang, gelombang besar surut, dan desa tetap selamat. Warga menatap dengan kagum, sebagian menangis haru. Merak Putih mendarat di bahu Arga, cahaya emasnya memudar pelan. Anak merak kecil meringkuk di pangkuannya. Arga menatap hulu sungai, di mana bayangan makhluk tadi lenyap ke dalam kabut hutan. Maksumi mendekat, menepuk bahu cucunya. "Arga, kowe wis lulus ujian gede. Nanging rahasia liyane saiki bakal muncul. Merak Putih iki ora mung burung biasa. Ana ikatan karo hutan, karo nasib desa, lan karo awakmu. Sampean wis dadi bagian saka nasib sing luwih gede.
Arga menunduk, merasa campur aduk antara lega, kagum, dan penasaran. Aku ngerti, Nek. Aku akan belajar, aku akan lindungi desa dan mereka. Aku akan menjaga rahasia ini. Di kejauhan, cahaya pagi menembus awan gelap. Desa Wringin Rejo terlihat rusak, tapi aman. Warga berkumpul, saling menenangkan, dan menatap Arga dengan rasa kagum yang tulus. Mereka mungkin belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tapi mereka merasakan keajaiban dan keberanian gadis desa itu. Arga menatap merak putih yang kini terbang tinggi di langit. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada ujian lain, rahasia lain, dan gelombang nasib yang menunggu. Tapi satu hal jelas di hatinya, dengan keberanian, ketulusan, dan bantuan merak putih, tidak ada yang tidak mungkin. Dan di balik pepohonan hutan yang lembab, suara gemerisik terdengar lagi, mengingatkan Arga bahwa ujian terakhir yang akan mengungkap semua rahasia dan keajaiban sudah dekat. Pagi itu, udara di desa Wringin Rejo terasa berbeda. Meskipun hujan telah reda beberapa hari, tanah masih basah, aroma lumpur bercampur dengan harum bunga liar yang tumbuh di tepian sungai. Warga mulai membersihkan rumah mereka, memperbaiki sawah, dan menata kembali kehidupan yang sempat terguncang. Namun bagi Arga, hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia tahu, ujian terakhir yang akan mengungkap seluruh rahasia merak putih, kini sudah dekat. Arga duduk di tepi sungai, anak merak kecil di pangkuannya. Matanya menatap merak putih dewasa yang berdiri di batu besar, bulunya bersinar dengan cahaya emas yang menenangkan sekaligus misterius. Ia merasa energi burung itu mengalir dalam dirinya, memberinya kekuatan, ketenangan, dan intuisi yang lebih tajam daripada sebelumnya. Maksumi muncul, membawa sekeranjang ramuan herbal. Wajahnya serius, namun penuh keyakinan. Arga, iki wektu pungkasan. Kowe bakal ngerti kabeh rahasia merak putih, lan apa tegese dadi penjaga nasib. Iki ora gampang, nanging awakmu wis siap. Arga menelan ludah, mengangguk. Aku ngerti, Nek. Aku siap menghadapi apapun. Aku harus lindungi desa dan mereka. Tiba-tiba, dari hulu sungai, terdengar suara gemuruh yang lebih dahsyat daripada banjir-banjir sebelumnya. Gelombang besar datang, mengancam desa yang masih setengah rusak. Arga berdiri, menarik napas dalam, dan menatap merak putih. Burung itu mengepakkan sayapnya, cahaya emas memancar, lebih terang dan hangat daripada sebelumnya. Arga merasakan energi itu masuk sepenuhnya ke tubuhnya. Setiap sel dalam tubuhnya seakan menyatu dengan cahaya burung itu, memberinya keberanian, ketenangan, dan kekuatan untuk menghadapi ujian terakhir. Anak merak kecil mengepak panik, tapi tetap berada di pelukannya. Saat gelombang besar menghantam, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya emas merak putih menyelimuti seluruh desa, menciptakan perisai yang menahan air dan lumpur. Arga menatap hulu sungai, dan ia melihat bayangan makhluk raksasa dari bab 9 muncul lagi, tapi kali ini tidak agresif. Makhluk itu tampak lebih tenang, menatap Arga dengan mata merah menyala, seolah menunggu sesuatu. Arga merasakan intuisi yang kuat, makhluk itu bukan musuh, tapi bagian dari rahasia merak putih. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke arah makhluk itu, merasakan energi burung putih membimbingnya. Cahaya emas menyelimuti setiap langkahnya, dan arus sungai yang ganas pun tampak melambat seakan memberi jalan. Arga, kowe kudu ngerti. Suara lirih terdengar dari merak putih, masuk ke pikirannya. Aku lan kene ora mung burung biasa. Aku penjaga nasib, lan makhluk iki uga bagian saka penjagaan. Kabeh iki kanggo nglindhungi desa,
kabeh kanggo mriksa keberanian lan ketulusanmu. Arga menatap makhluk raksasa itu dengan mata terbuka lebar. Ia merasakan ketakutan yang dulu menjeratnya, tapi kini tergantikan dengan keberanian yang murni. Dengan satu gerakan tangan, ia menyentuh makhluk itu, dan cahaya emas dari merak putih membanjiri seluruh tubuhnya. Sekejap kemudian, rahasia terungkap. Makhluk raksasa itu berubah wujud menjadi seorang pria tua bijaksana, tampak sebagai penjaga hutan. Ia menunduk hormat kepada Arga. Arga, kowe wis lulus kabeh ujian. Kowe tulus, berani, lan setia nglindhungi sing lemah. Desa iki, merak putih, lan kabeh kehidupan ing kene saiki aman amarga awakmu. Arga menatap pria itu, lalu melihat merak putih. Ia tersenyum. Jadi, semua ini untuk melatih dan menguji aku? Pria tua itu mengangguk. Ya, anakku. Keajaiban ora bakal teka tanpa alasan. Sampean wis dipilih dadi penjaga nasib, sing bakal enja desa lan alam saka ancaman. Lan saiki, kowe kudu nerusake tanggung jawab iki kanthi tulus. Arga menunduk, mengangguk penuh tekad. Aku akan jaga desa, mereka, dan rahasia ini. Aku akan melindungi siapapun yang lemah, sebagaimana aku dilindungi oleh merak putih. Di desa, warga melihat perubahan yang menakjubkan. Gelombang air surut, sungai kembali tenang, dan sinar matahari menembus awan gelap. Mereka merasakan kedamaian dan rasa aman yang luar biasa. Anak-anak berlari kembali ke halaman, tertawa riang, sementara orang dewasa saling menatap dengan kagum. Gadis desa itu, Arga, telah membuktikan keberanian, ketulusan, dan kekuatan hatinya. Merak putih mengepakkan sayapnya satu kali terakhir, cahaya emas menyebar ke seluruh desa, meninggalkan rasa hangat dan aman di hati semua orang. Anak merak kecil menatap Arga dengan mata polos, seolah mengerti bahwa kini mereka benar-benar aman. Maksumi mendekat, menepuk bahu cucunya. Arga, kowe wis dadi penjaga nasib sejati. Ora mung nyelametake desa, nanging uga embukak rahasia alam lan keajaiban sing ana ing kene. Kowe wis siap kanggo tanggung jawab iki. Arga menatap desa yang damai, merasakan angin pagi yang menyejukkan. Ia tahu, perjalanan hidupnya telah berubah selamanya. Tidak ada lagi ketakutan, hanya keberanian, ketulusan, dan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa terhubung dengan semua makhluk di sekitarnya, warga desa, hutan, sungai, bahkan merak putih yang menjadi simbol keajaiban dan perlindungan. Dan di langit, merak putih terbang tinggi, meninggalkan jejak cahaya emas yang menandakan bahwa keajaiban telah terwujud, rahasia telah terungkap, dan penjaga nasib sejati kini berdiri di tengah desa Wringin Rejo. Arga tersenyum, memeluk anak merak kecil, dan berkata lirih, "Kita berhasil bersama-sama." Hari itu, desa Wringin Rejo tidak hanya selamat dari banjir dan ujian, tetapi juga menemukan keajaiban yang selama ini tersembunyi. Arga, gadis desa yang sederhana, telah menjadi simbol keberanian, ketulusan, dan keajaiban yang nyata. Dan merak putih, sang penjaga nasib, tetap menjadi teman, pelindung, dan penuntun bagi siapapun yang tulus dan berani menghadapi takdir. Dengan matahari yang menembus kabut pagi, Arga berdiri di tepi sungai, menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai sebagai penjaga nasib, pelindung desa, dan saksi keajaiban alam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.